seperti apa. Pada saat kita bicara logistik maritim, ya, kapal ya, itu sifatnya satu adalah scheduler. Scheduler artinya kapal teorinya itu kapan dia datang, kapan dia pergi itu sudah terdedikasikan, terjadwalkan. Itu bisa terjadi apabila layanan tadi itu adalah stabil. Bisa stabil apabila standar. Tadi kenapa tadi sampaikan di tahap awal adalah standarisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan suatu layanan yang stabil. Jadi tidak kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Kalau sudah stabil seperti itu, artinya teman-teman player bisa melakukan scheduling dengan baik. Yang pada akhirnya itu akan optimal namanya network itu seperti itu. Dan transfer datanya itu sebelum kapal berangkat atau setelah selesai operation, sebelum kapal berangkat itu data sudah komplit. Yang dimuat di atas kapal itu apa, yang akan dibongkar di mana itu ada, itu bisa ditransfer kepada pelabuhan tujuan. Pelabuhan tujuan itu akan menerima data sebelum kapal itu datang sekalipun. Sehingga dia bisa melakukan perencanaan atau persiapan pada saat kapal itu datang. Semua resources, dermaga, lapangan, alat, sama orang itu sudah bisa di-prepare duluan. Nah, konektivitas seperti itulah yang salah satunya akan berdampak kepada kelancaran dari kegiatan bongkar muat yang pada akhirnya posted tadi bisa lebih pendek. Itu dari sisi pelabuhan. Dari sisi lain seperti apa? Dengan adanya perpendek waktu tadi, poste tadi, si shipping line itu bisa menambah port of call dengan waktu yang sama. Yang tadinya mungkin 1 bulan, itu katakanlah bisa mungkin 4 atau 5 pelabuhan singgah. Dengan adanya kecepatan bongkar muat seperti ini, portnya pendek, dia akan nambah. Jadi satu kapal yang tadinya mungkin membawa katakanlah mungkin sekian ribu kontainer, karena waktu polnya itu nambah, jumlah pelabuhannya disinggahi nambah, waktu layarnya tambah, pada akhirnya dia bisa meningkatkan satu volume yang diangkut. Itulah kira-kira konektivitas yang diharapkan. Ya terus kaitannya dengan, kalau teman-teman juga melihat atau mendengar istilah, ingat nggak namanya pendulum Nusantara? Namanya tol laut istilahnya. Tol laut yang asli ya, bukan kapal tol laut. Konsep tol laut. Konsep tol laut itu bisa akan terjadi apabila layanannya sudah stabil. Karena basis planning. Nah sekarang ini coba mungkin teman-teman saya sarankan dari teman-teman itu komunikasi dengan shipping line, dengan Temas, dengan Tanto, dengan Spill, dengan Meratus dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan, respon apa yang mereka berikan setelah dilakukan transformasi terminal level itu, dampak apa, benefit apa yang mereka rasakan. Jadi lebih fair. Kalau kami yang ngomong itu mungkin terkesan membaik-baikin, tapi tanya kepada customer, yaitu lain apa kira-kira apa yang terjadi di Pelindo dari ujung ke ujung seperti apa, perubahan seperti apa. Ini adalah terkait dengan aktivitas. Terus yang kedua terkait dengan JCT2 ya, XJCT2. Ini dalam proses akan dilakukan perbaikan ya. Di situ akan kita gunakan untuk kontainer juga. Jadi karena draftnya saat ini cuma 9, kita akan buat sekitar -12. Jadi sekarang sedang dilakukan perencanaan untuk pendalaman dari dermaga JCT2.